Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Pasti luar biasa baik kan? Kita bersyukur, kita bersukacita karena Tuhan sudah memberikan kita waktu kesempatan untuk beribadah. Walaupun di rumah kita beribadah, tetapi tidak mengurangi semangat kita, sukacita kita untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Jangan lupa adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita mau beribadah, kita memuji Tuhan. Pasukan Yesus, siap! Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum adik-adik kita masuk dalam ibadah pembukaan, mari kita berdoa, Tuhan Allah Maha Baik, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Terkhususnya buat kakak layan yang telah bersedia dari awal nanti ini Tuhan untuk mengikuti ibadah minggu pelayanan anak bersama dengan adik-adik layan kami Tuhan yang berada di rumah dan juga dalam masih virtual Tuhan. Kiranya Engkau memberkati masing-masing dari kami. Kami akan segera memulai ibadah ini Tuhan dalam tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan Yesus saja. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini Tuhan. Apa yang menjadi berkat, apa yang menjadi sebuah petunjuk bagi kami Tuhan, memberikan berupa kesehatan, kekuatan agar kami bisa melayani di minggu-minggu selanjutnya dan minggu-minggu yang akan datang. Tuhan, terima kasih di dalam tuntunan ibadah ini Tuhan. Kami telah sampai pada pembacaan Alkitab yang akan dibacakan sebentar lagi oleh adik layan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman yang hidup, firman yang telah Engkau titipkan di dalam Alkitab Tuhan, yang menjadi berkat buat banyak orang. Kiranya Engkau bisa memberkati setiap kata-kata dan setiap lidah yang akan mengucapkan ayat-ayat di dalam Alkitab Tuhan. Engkau memberkati saudara-saudara kami, Engkau memberkati kakak layan kami Tuhan, dan juga adik layan kami akan mendengar dan siap untuk melaksanakan firman yang telah disampaikan nanti di minggu, di hari-hari selanjutnya Tuhan, dan di masa yang akan datang. Kiranya Engkau sungguh memberkati masing-masing dari kami yang akan siap untuk mendengar firman-Mu yang terambil dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab. Inilah doa kami Tuhan yang telah menjadi bagian dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Teman-teman, mari kita berdiri membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 18. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian pembaca firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Selamat pagi adik-adik. Ya, saatnya kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai 18 yang teman kita tadi sudah bacakan. Judul cerita kita pagi hari ini yaitu Gunakan Kemampuanmu. Di dalam bacaan kita pagi hari ini menceritakan pada seorang kaya yang akan melakukan perjalanan. Sebelum ia melakukan perjalanan, ia memberikan kepercayaan kepada tiga hambanya dalam bentuk talenta. Nah, talenta yang dimaksud dalam bacaan ini itu berupa uang. Harga 1 talenta pada saat itu sama dengan 10.000 dinar. Nah, 1 dinar sendiri itu adalah gaji 1 hari orang Yahudi pada saat itu. Jadi kita bisa bayangkan berapa banyak yang akan diterima oleh tiga hamba tersebut. Nah, di sini diceritakan ada hamba pertama diberikan 5 talenta. Hamba kedua diberikan 2 talenta dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta oleh tuan tersebut. Dan akhirnya tuan tersebut melakukan perjalanan. Apa yang dilakukan oleh ketiga hamba ini? Hamba yang pertama dan yang kedua mengolah talenta tersebut sehingga mereka mendapat laba, mereka mendapatkan keuntungan. Jadi hamba yang pertama mendapat 5 talenta, dia olah talenta tersebut mendapatkan 5 lagi, jadi 10 talenta. Begitu juga dengan hamba kedua. Hamba kedua dikasih 2 talenta, dia olah talenta itu, ia mendapatkan keuntungan lagi 2 talenta, jadinya hamba kedua mendapatkan 4 talenta. Nah, untuk hamba yang ketiga apa yang dilakukan? Di bacaan kita pada pagi hari ini di ayat 18 dibilang, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Dia tidak olah adik-adik, dia cuma sembunyikan, dia simpan di dalam tanah. Dan akhirnya pada saat tuannya pulang kembali ke mereka, tuannya tanya, mana hasil yang diberikan kepada kalian? Lalu hamba pertama menjawab, saya olah sehingga saya mendapat 5 talenta lagi. Jadi sekarang saya punya 10 talenta. Lalu hamba yang kedua juga menjawab, saya juga mengolah talenta tersebut sehingga saya mendapatkan keuntungan dan saya punya 4 talenta sekarang. Dan yang ketiga, saya tidak bikin apa-apa, saya hanya simpan saja, jadi ini saya cuma punya 1. Pesan firman yang mau disampaikan pada pagi hari ini kepada adik-adik yaitu Tuhan Yesus memberikan kita juga talenta. Namun talenta pada saat ini bukan dalam bentuk uang,
tapi talenta yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya, yaitu potensi atau kemampuan atau bakat atau hal-hal yang adik-adik sukai untuk terus dikembangkan, digali, dikembangkan, dan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Contohnya, adik-adik ada yang suka atau hobi menyanyi. Yang adik-adik yang suka menyanyi, itu adik-adik gali dan adik-adik kembangkan. Latihan terus untuk bisa bernyanyi dan pergunakan talenta untuk menyanyi itu untuk memuji nama Tuhan, menyanyikan lagu sekolah minggu, lagu-lagu rohani. Jadi pada saat adik-adik menyanyi, adik-adik bisa menghibur atau menyampaikan berkat kepada orang lain, orang-orang yang mendengar. Kalau adik-adik menyanyi, ada yang mendengar, ih bagusnya suaranya, ih bagusnya lagunya. Jadi adik-adik boleh menjadi berkat. Atau mungkin adik-adik ada yang suka menari, ada yang suka menggambar, atau ada yang suka berhitung, ada yang suka mungkin juga yang suka main alat musik. Nah, itu adik-adik boleh, adik-adik harus gali dan kembangkan. Sama seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Kembangkan untung, dan mereka bukan untuk diri sendiri, melainkan juga untuk tuannya dan sesama dan sekitarnya. Sama seperti adik-adik, kalau adik-adik punya talenta atau kemampuan yang diberikan Tuhan, adik-adik harus gali dan terus kembangkan agar talenta yang diberikan Tuhan kepada adik-adik itu boleh menjadi berkat bagi adik-adik dan berkat bagi sesama. Atau juga adik-adik mungkin ada yang punya kemampuan untuk mengajar, mengajar temannya atau adik-adiknya yang tidak tahu, adik-adik bisa kembangkan, bisa dikembangkan. Adik-adik bisa mengajar, adik-adik bisa memberitahukan caranya seperti apa. Itu juga akan menjadi berkat bagi adik-adik orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan seperti hamba yang ketiga, dikasih talenta cuma disimpan saja, tidak menghasilkan apa-apa. Karena kalau kita mengembangkan talenta kita, itu sama saja kita mengucap syukur dengan pemberian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita begali, kita kembangkan, dan kita gunakan talenta itu untuk menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita gunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita agar kita boleh menjadi berkat bagi sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada setiap adik-adik layan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kita siap untuk membuat aktivitas. Sebelumnya siapkan dulu bahan-bahannya. Apa saja? Kertas HVS warna putih, kalau ada kertas warna-warni, pensil warna, lem, pensil, gunting, bisa spidol. Kalau adik-adik punya pita-pita di rumah, boleh juga disiapkan. Oke, sekarang kita mau buat apa ya kakak? Sesuai dengan cerita kita hari ini yang menceritakan tentang talenta. Semua adik-adik pasti mempunyai kemampuan, pasti mempunyai talenta. Kalina mau ajak adik-adik semua untuk membuat sebuah pundi yang seperti ini, namanya pundi talenta. Kita siap mengerjakan? Kalau sudah siap, kertas HVS-nya yang warna putih, adik-adik lipat menjadi 2 bagian, seperti ini. Setelah adik-adik lipat menjadi 2 bagian, kita buat polanya di satu sisi.
Polanya seperti ini, gambar pundi. Oke, kalau sudah dibuat polanya, adik-adik gunting pola ini ya, gunting pola ini. Oke, gunting, maka nanti jadinya akan seperti ini adik-adik, dia akan menjadi 2 bagian. Oke, sekarang simpan dulu yang bagian kosongnya. Untuk bagian yang ininya adik-adik silakan warnai warna apa saja yang adik-adik suka ya. Kalau Kalina sudah warnai memang ya, dia seperti ini. Kalau adik-adik sudah warnai, ambil lagi yang bagian kosong yang tadi. Adik-adik garis dari ujung sini ke sini. Adik-adik garis seperti ini, adik-adik garis. Kalau sudah digaris, adik-adik gunting bagiannya sesuai garis. Nah, kalau sudah adik-adik gunting, maka dia akan jadi seperti ini. Nah, bagian ini silakan juga adik-adik warnai warna apa saja yang adik-adik suka. Dan setelah adik-adik warnai, adik-adik tulis, talentaku untuk memuliakan Tuhan. Kalau sudah, kita siap untuk memasangkan di bagian depan pundi seperti ini. Adik-adik cukup lem bagian ujung-ujungnya saja. Oke, ujung-ujungnya saja ya adik-adik lem. Kalau sudah, silakan dipasangkan di bagian tengahnya seperti ini. Oke. Nah, untuk adik-adik kelas kecil, adik-adik kelas TK, jangan lupa setiap adik-adik menggunting, minta bantuan sama mama papanya ya. Nah, sekarang kalau adik-adik punya kertas warna-warni kosong, adik-adik bisa mengguntingnya kecil-kecil. Kalau Kalina buatnya seperti ini, bundar-bundar. Nah, kalau sudah, silakan adik-adik tulis talenta apa yang adik-adik punya. Mungkin ada yang punya talenta bernyanyi, bermain musik, atau pintar berenang, juara main bola, apa saja yang adik-adik punya talenta, silakan adik-adik tulis. Kalau sudah adik-adik tulis, adik-adik tempelkan di bagian atasnya seperti hasilnya tadi. Adik-adik tempel di bagian atasnya. Dan terakhir, pita-pitanya kalau adik-adik punya, silakan diikat di sisi atasnya, ikat pita, dan jadilah pundi talentaku. Gampang kan adik-adik buatnya? Selamat mencoba dan selamat mengerjakan ya. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.
ini kita akan memberikan persembahan. Nah, kalau orang memberikan persembahan berarti harus mempersiapkan persembahannya kan. Nah, kalau begitu ayo kita persiapkan dulu. Nah, setelah kita persiapkan, ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu Tuhan Memanggilmu. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan hingga detik ini, di mana tadi kami sudah boleh mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan dapat menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk kakak layan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi, memberkati kakak layan kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa buat gereja dan pendeta kami semua yang berada khususnya di GPIB Bahtera Kasih. Kiranya mereka mau diberikan tubuh yang sehat dan kuat, sehingga selalu dalam lindungan dan penyertaan-Mu di dalam pekerjaan dan pelayanan yang Engkau utus di dalam dunia ini, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi seadanya, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong beri hikmah dan kebijaksanaan untuk pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga daerah, agar bisa memimpin kami dengan seturut kehendak Tuhan. Dan juga dalam masa pandemi ini, Tuhan tolong berikan kami kesabaran dan tetap untuk mematuhi protokol kesehatan demi memulihkan kondisi bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami ya Tuhan, mama, papa, oma, opa, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, melindungi mereka, memberikan
mereka kesehatan dan kekuatan ya Tuhan, agar mereka boleh menjalankan hari-harinya dengan baik, boleh melakukan aktivitas dan tanggung jawab mereka sehari-hari seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa buat adik-adik klien kami, teman-teman kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dalam kesehariannya mereka, Tuhan senantiasa memberkati mereka, mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga mereka mampu menjalani hari-hari, menjalani sekolah online mereka Tuhan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa buat adik klien kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menjamah mereka Tuhan, mereka memberikan mereka kesembuhan yang datangnya hanya daripada-Mu. Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa dan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang begitu mengasihi kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kebersamaan Engkau dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami. Bapak, kami percaya dengan iman kami bahwa kebersamaan Tuhan tidak akan berhenti pada saat ini, tapi kebersamaan Tuhan, penyertaan Tuhan akan senantiasa menyertai kami sekarang dan hari-hari kami yang akan datang. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik telah mengikuti IMPA hari ini. Tetap rajin ibadah dan rajin belajar ya. Ingat untuk tetap di rumah saja dan tetap menerapkan 5M. Jaga kesehatan, makan yang teratur, dan minum vitamin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di IHMTA minggu depan. Dah. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.